Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid ba'd. Fa alhamdulillah, kita masih melanjutkan mudarasah kitab Syarah As-Sunnah di Al-Imam Al-Muzani atau Aqidah Al-Imam Al-Muzani. Sebagaimana seperti biasa kita murajaah pelajaran yang kemarin, bahwa kemarin telah kita sebutkan pembahasan tentang masalah al-iman, bahwa iman itu apa? Naam, qaulun wa amal, kan gitu, ucapan dan perbuatan. Dan qaulul muallif, ucapan penulis, qaulun, ucapan, tercakup atau mencakup dua perkara. Ucapan apa? Ucapan lisan dan ucapan hati. Nah, ucapan lisan seperti apa? Kalimat syahadatain. Dan ucapan hati maknanya apa? Akidah dan keyakinan secara umum. Nah, adapun amalan wa amalun, amal ini mencakup tiga perkara, kan gitu. Yang pertama apa? Amalan lisan, amalan hati, nah, amalan anggota badan. Nah, dan inilah akidah Ahlus Sunnah, bahwa Ahlus Sunnah mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan. Nah, begitu juga bahwa iman itu apa? Bertambah dan berkurang, kan gitu. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bi al-isyan, bertambah dengan ketaatan serta berkurang dengan kemaksiatan. Dan yang menyelisihi Ahlus Sunnah dalam perkara iman diantaranya orang-orang Mu'tazilah, Khawarij, dan orang-orang Murji'ah. Orang Murji'ah mengatakan la yadurru al-iman ma'a dzambin, tidak mengapa iman seseorang ketika melakukan dosa, kata mereka. Jadi tidak berkurang keimanan mereka dengan melakukan dosa, dan ini dibantah oleh Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya. Nah, begitu juga Al-Khawarij mengatakan siapa yang melakukan dosa besar, maka dia apa? Maka dia kafir. Maka dia kafir, dan apabila dia mati sebelum dia bertaubat, maka dia menjadi penghuni neraka. Dan mereka membawa dalil-dalil tentang kekufuran di situ, maksudnya kufrun asghar, kan gitu. Nah, la tarji'u min ba'di kuffaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian kembali kepada kekufuran. Yadribu ba'dukum unuqa ba'd, yang dimana salah seorang di antara kalian memenggal kepala yang lain. Kata mereka ini kufaran, kufur, kata mereka. Maka kita katakan kufur di sini terbagi dua, kufur asghar dan kufur akbar. Nah, kufur asghar yang kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari keimanan, kan gitu. Akan tetapi kurang keimanannya. Begitu juga di antara mas'alatul iman, bahwa seseorang dalam keyakinannya sendiri apa? Berbeda-beda tingkat keimanannya di dalam hatinya, kan gitu. Jangankan setiap orang, satu orang sendiri dalam waktu yang sama bisa bertambah dan berkurang keimanan. Iman seseorang waktu bangun tidur tidak sebagaimana iman seseorang setelah selesai misalnya membaca Al-Quran, habis sholat atau habis kajian. Dia merasakan sendiri imannya itu bertambah dan berkurang. Dia sendiri merasakan imannya bertambah dan berkurang, apalagi setiap individu yang berbeda. Maka iman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak sama dengan iman sahabat yang lain, apalagi orang-orang setelahnya. Ini menunjukkan asal dari keimanan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan ilmu mereka, sebagaimana Allah katakan kepada Nabi alaihi wasallam, ma kunta tadri mal kitab wal iman, dan sebelumnya engkau tidak mengetahui Alkitab, Al-Quran, dan rincian dari keimanan. Nah, begitu juga di antara masalah muhimmah, bahwa Ahlus Sunnah tidak memvonis seseorang itu apa? Di surga atau di neraka, kan gitu. Individu seseorang nggak boleh kita tunjuk hidungnya, dia ini di neraka atau dia ini di surga. Nah, akan tapi kita katakan secara umum, siapa yang beriman masuk surga, siapa yang wafat di atas dosa dan kemaksiatan dikhawatirkan dia masuk neraka, dan tidak boleh kita pastikan. Dikhawatirkan dia masuk ke dalam apa? Neraka, waliyadzubillah. Nah, dan akidah Ahlus Sunnah,
ketika orang melakukan dosa besar itu di bawah kehendak Allah, kan gitu. Tahta masyiatillah, sebagaimana Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan kekufuran, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan ada permasalahan belum disebutkan muallif rahimahullah, masalah ma jaa fi al-iqsami 'ala Allah, ma jaa fi al-iqsami 'ala Allah. Naam, ini mirip dengan permasalahan sebelumnya. Ini mirip dengan permasalahan sebelumnya. Artinya kita tidak boleh memastikan seseorang itu tidak diampuni oleh Allah. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah di riwayat Al-Imam Muslim, qala man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan inni qad ghafartu lahu wa ahbattu 'amalak. Nah, siapa yang yata'alla alayya, maksudnya siapa yang melompati, berani melangkahiku sehingga mengatakan aku tidak mengampuni si fulan, aku tidak mengampuni si fulan, maka sungguh pada hari kiamat Allah ampuni si fulan yang dituduh tidak diampuni tadi, dan Allah batalkan amalan orang yang menuduhnya. Nah, dan ini disebutkan para ulama di antara dosa besar, bahwa apa? Memvonis seseorang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sekarang kita lanjut. Kemana Abu Darda? Gak ada. Hah? Baik, qala rahimallahu ta'ala, berkata al-Imam Al-Muzani, qala wal Qur'anu kalamullah wa min ladunhi wa laysa bimakhluqin fayabid. Berkata Al-Imam Al-Muzani, Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah ucapan Allah, wa min ladunhi, artinya datang dari dia, artinya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa bimakhluk, artinya Al-Quran itu bukan makhluk, karena Al-Quran adalah ucapan Allah. Ucapan Allah adalah sifat Allah, dan sifat Allah bukanlah makhluk, dan sifat Allah bukanlah makhluk. Fayabidu, yabidu artinya yafna, tidak sebagaimana makhluk. Yang makhluk itu apa? Binasa. Nah, inilah akidah Ahlussunnati wal Jamaah, mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kan gitu, perkataan Allah. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Al-Quran itu di antara ucapan Allah, di antara ucapan Allah. Dan tidak semua ucapan Allah adalah Al-Quran, akan tapi semua Al-Quran adalah ucapan Allah. Tidak semua ucapan Allah adalah Al-Quran, akan tapi seluruh Al-Quran ucapan Allah. Apa makna ungkapan ini? Tidak semua ucapan Allah adalah Al-Quran, akan tapi seluruh Al-Quran ucapan Allah. Menunjukkan ada ucapan Allah yang tidak dikatakan Al-Quran, di antaranya haditsul qudsi, kan begitu. Haditsul qudsi ala sahih itu di antara ucapan Allah, akan tapi tidak dikatakan apa? Al-Quran. Di antaranya juga Taurat, Injil, Zabur, ini ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tapi tidak dikatakan apa? Al-Quran. Maka Al-Quran sebagian ucapan Allah, tapi seluruh Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Jelas? Adapun definisi Al-Quran, ta'riful Quran. Al-Quran huwa kalamullah. Al-Quran adalah ucapan Allah al-munazzal
yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Muhammad biwasitati Jibril, dengan perantara Jibril, bilisanil Arabiyah, bilisanil Arab, dengan bahasa Arab, al-muta'abbad bitilawati, yang membacanya adalah ibadah, al-muta'abbad bitilawati artinya membacanya adalah ibadah, wal manqul bitawatur, yang dinukilkan secara mutawatir. Naam, Al-Quran tadi apa? Kalamullah bisauti wal harf, tambahkan ini bisauti wal harf, dengan suara dan huruf, dengan suara dan huruf. Ini untuk membedakan definisi Al-Quran Ahlus Sunnah dan Asy'ariyah. Jadi orang-orang Asy'ariyah mengatakan Al-Quran juga kalamullah, tapi tidak dengan huruf dan suara katanya. Berbeda dengan Ahlus Sunnah yang menetapkan bahwa apa? Yang menetapkan bahwa Al-Quran itu kalamullah bisautin wal harf, dengan huruf dan suara. Artinya Jibril mendengar suara Allah ketika berbicara, kan gitu. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada para sahabat, dan para sahabat kepada tabi'in dan seterusnya. Inilah ta'rif Al-Quran, definisi apa? Al-Quran huwa kalamullah bisautin wal harf al-munazzal, yang diturunkan ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad, biwasitati Jibril, dengan perantara Jibril, al-muta'abbad biqiraatih, yang membacanya adalah ibadah, kan gitu, wal manqul bitawatur, dan dinukilkan, diriwayatkan dengan mutawatir, karena qiraatus syadzah laisa Qur'anan. Qiraatus syadzah, qiraah yang dhaif, yang tidak diriwayatkan secara mutawatir, itu tidak dikatakan Quran. Nah, wa ikhtalaf al-ulama, khilaf para ulama, apakah boleh berhujjah dengan qiraatus syadzah? Fa fihi khilaf. Ini masalah usuliyah. Hujjatu qiraatus syadzah. Nah, inilah definisi Al-Quran inda ahli sunnah. Adapun orang-orang yang menyelisihi ahli sunnah pada masalatul Quran adalah orang-orang ahlul kalam, di antaranya Al-Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan seluruhnya mereka sepakat mengatakan bahwa Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara. Makanya ini juga lah kenapa dikatakan mereka ahlul kalam. Makanya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, mas'alatul kalam hayyarat uqulal anam. Permasalahan Allah berbicara membuat manusia akal mereka bingung. Kan itu, akal mereka bingung, mana Allah berbicara, kan gitu. Nah, maka ini diantara permasalahan yang besar dalam perkara akidah, mas'alatul kalam, masalah al-kalam. Dan kalamullah sebagaimana kita sebutkan ada dua, atau kalimatullah, kalamullah sama maknanya. Kalamun syar'i, kalamun syar'i, kalamun syar'iyyun, dikatakan kalamun syar'i, wa kalamun kauni, wa kalamun apa? Kauni. Kauni itu ciptaan. Kalamun syar'i itulah contohnya Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu apa? Terdapat larangan dan perintah. Sementara kalimatul al-kaun
artinya Allah menciptakan. Maka yang disebutkan dalam hadis, a'udzubika bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, artinya al-kalamul kauni, kalimatul kauni. Naam. Jadi jelas bahwa Al-Quran apa? Ucapan Allah dengan huruf dan suara. Adapun syubhat orang-orang apa? Orang-orang Asy'ariyah ma'rufkan itu. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan Al-Quran ini ibarah an kalamillah, ungkapan ucapan Allah. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan Al-Quran itu ibarah an kalamillah, ungkapan dari ucapan Allah. Adapun orang-orang Kullabiyah mengatakan Al-Quran hikayah an kalamillah. Akan kita jelaskan apa perbedaan antara ibarah dan hikayah. Orang-orang Kullabiyah, firqah Kullabiyah, pengikut Ibnu Kullab, ini mengatakan Al-Quran itu hikayah an kalamillah. Hikayah an kalamillah. Akan tapi keduanya sepakat mengatakan bahwa Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara. Tidak berbicara dengan huruf dan suara. Adapun berbicaranya katanya di situ kata mereka kalamun nafs. Artinya Allah berbicara di dalam diri sendiri, tidak dengan huruf dan suara, tidak dengan huruf dan suara. Kemudian apa perbedaan antara hikayah dan ibarah? Apa perbedaan hikayah dan ibarah? Hikayah itu kalimatnya sama, maknanya sama. Kalimatnya sama, maknanya apa? Maknanya sama, menceritakan. Kalimatnya sama, hurufnya sama, dan maknanya sama gitu. Adapun ibarah, kalimatnya berbeda tapi maknanya sama. Kalimatnya beda, maknanya sama. Jelas. Jadi kata orang Asy'ari, Al-Quran ini ungkapan dari kalam Allah. Kemudian bagaimana Jibril menyampaikannya? Kata mereka Allah membuat Jibril langsung mengetahui apa yang Allah inginkan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW tanpa melalui percakapan. Jadi Allah tidak berbicara. Jadi Allah ciptakan ilmu pada Jibril, otomatis langsung Jibril mengetahui. Ini di antara mazhab Asy'ariyah. Kemudian di antara mereka ada juga yang mengatakan bahwa Jibril itu mengambil Al-Quran dari Baitul Izzah. Kan disebutkan dalam hadis bahwa Allah menurunkan Al-Quran ke Baitul Izzah. Nah, maka ini di antara mazhab yang atau pemahaman yang batil dari kedua firqah ini. Adapun bantahan kepada mereka, kita mengatakan bahwa al-kalamu la yu'raf illa bisautin wa harfin. Al-kalamu secara bahasa tidak dikatakan kecuali dengan huruf dan suara. Al-kalamu la yu'raf illa bisaut wa harf. Jadi orang yang atau pihak yang berbicara tidaklah dikatakan dia berbicara kecuali dengan huruf dan suara. Kecuali dengan huruf dan suara. Oleh karena itu orang yang nggak bisa berbicara tidak dikatakan mutakallim. Orang yang bisu tidak dikatakan apa? Mutakallim. Adapun kalamun nafs yang berbicara dalam diri, maka itu tidak dikatakan mutakallim secara hakiki. Maka diikat dia kalamun nafs, berbicara di dalam diri. Diikat dengan kalamun nafs, harus diikutkan nafsnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara dengan Musa dengan hakikat dari pembicaraan, dengan huruf dan suara. Dan ayat ada banyak dalam Al-Quran, kan gitu. Begitu juga disebutkan dalam hadis, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Dan tidaklah salah seorang di antara kalian pasti akan berbicara dengan Allah. Pasti akan berbicara dengan Allah tanpa penerjemah. Menunjukkan apa? Allah berbicara kepada hambanya hari kiamat. Begitu juga Allah berbicara dengan Adam alaihissalam. Begitu juga Allah berbicara dengan Adam, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Muhammad. Naam,
begitu juga dengan para malaikat Allah berbicara. Ada banyak yang menunjukkan bahwa Allah berbicara dengan huruf dan suara. Adapun ucapan Asy'ariyah, konsekuensi dari berbicaranya Allah, kata mereka apa? Kata mereka Allah itu berarti bergigi, berlisan, kan itu sebagaimana manusia. Maka kita katakan apa? Bukanlah menjadi konsekuensi sifat manusia ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita katakan demikian. Bukankah di antara makhluk ada yang berbicara dengan huruf dan suara tapi enggak harus punya gigi, lisan dan anggota makharijul huruf, kan gitu. Contoh yang paling dekat di antaranya handphone. Handphone ini bisa mengeluarkan huruf dan suara, bisa memutar tilawah, kan gitu. Akan tapi mana lidahnya, mana giginya? Enggak ada. Ini makhluk. Falillahil matsalul a'la. Maka Allah lebih mulia dibandingkan makhluk. Nah, kalau di antara makhluk saja ada yang bisa menyampaikan huruf dan suara dan tidak menjadi konsekuensinya dia harus bergigi, berlisan sebagaimana manusia, maka Allah juga bukan menjadi konsekuensi sifat Allah. Allah harus demikian. Nah, ini perlu difahami. Makanya ada kaidah khususiyat lawazim sifatul makhluk la yalzam fi haqqillah. Kekhususan dari konsekuensi sifat makhluk ini tidak menjadi konsekuensi sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hunaka masalah, bukankah disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah nabi terdahulu, kan gitu kan? Wa idz qala Ibrahim wa idz qala Musa. Begitu juga wa idz qala Adam berbicara, kan gitu. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam berkata ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau mengetahui apa yang ada pada diriku ya Allah, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya engkau engkau adalah zat yang mengetahui perkara yang gaib. Hal hadzal qaul, apakah ucapan ini ucapan Allah atau ucapan Nabi Isa? Begitu juga ketika Nabi Musa berkata Fir'aun, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kan gitu. Apakah ini ucapan Allah? Apakah ucapan Fir'aun atau ucapan Nabi Musa atau ucapan Nabi Ibrahim? Kaifal jawab? Kaif Aba Ikrimah? Berkata Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, kan gitu, wa idz qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha. Berkata Nabi Ibrahim kepada ayahnya Azar. Nah, apakah ini ucapan Allah atau ucapan Nabi Ibrahim? Allah. Ucapan Allah. Tapi disebutkan dalam Al-Quran wa idz qala Ibrahim. Karena Allah yang menceritakan. Ahsant. Barakallahu fiik. Nah, ini dikatakan hikayah karena kan gitu. Karena ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya bukan dengan bahasa Arab. Bukan dengan bahasa Arab. Begitu juga Nabi Musa berkata kepada kaumnya bukan dengan bahasa Arab. Nah, ketika ini terjadi, kemudian Allah ceritakan, Allah sampaikan dengan bahasa Arab, maka ini menjadi ucapan Allah. Akan tapi Allah mengungkapkan ucapan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Dan ini ditanyakan kepada Lajnah Daimah, dan begitulah penjelasannya. Nah, ini hikayah, ungkapan dari atau ibarah ungkapan dari ucapan Nabi Ibrahim dan ucapan Nabi Musa dan seterusnya yang ada di dalam Al-Quran. Tapi ketika Allah sampaikan ke dalam Al-Quran kepada Jibril, dan Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka ini menjadi ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada masalah muhimmah didengungkan orang-orang Jahmiyah di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kata mereka begitu juga ini yang menjadi fitnah di antara para a'immah, sebagaimana Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala sampai beliau menulis kitab Khalq Af'alil Ibad. Nah, mereka mengatakan hal lafzi bil Quran makhluk atau laysa bi makhluk? Apakah lafazku ketika mengucapkan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk?
ketika kamu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kan ini kan ucapan Allah di surat Al-Fatihah, kan gitu. Apakah ini makhluk atau bukan makhluk? Maka wajib dirinci. La budda min tafsil. Apa maksudnya lafaz di sini? Apakah perbuatan? Apakah perbuatanku, kan gitu? Apakah suara dan perbuatanku? Maka apabila ini yang dimaksud dengan lafaz, karena lafaz dalam bahasa Arab kadang-kadang maknanya bisa perbuatan, kadang-kadang maknanya bisa ucapan itu sendiri. Kadang-kadang bisa maknanya perbuatan, kadang-kadang bisa ucapan itu sendiri. Nah, jadi kalau perbuatan manusia jelas makhluk. Adapun apa yang mereka ucapkan bukan makhluk, ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan Allah, bukan makhluk, kan gitu. Karena Allah yang pertama kali mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ila akhiril ayah. Maka ini adalah ucapan Allah. Adapun kita menyampaikan, innama al-insan muballighan muaddiyan, kan gitu. Yang pertama yang menyampaikan ucapan, laisa mutakalliman ibtidaan, bukan yang pertama kali mengucapkan. Makanya ketika Anda mengatakan masalan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ini ucapan siapa? Abu Rayhan, ucapan siapa ini? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyampaikan ucapan Nabi alaihi salam. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan gitu. Hadis Umar, na'am. Akan tapi yang pertama kali mengatakan demikian siapa? Nabi alaihi salam. Begitu juga hadis mutawatir lafaz dan sanad, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia booking kursinya di neraka. Hendaklah dia ambil tempat duduknya di neraka. Ini ucapan siapa? Ucapan Nabi alaihi wasallam, kan gitu. Adapun anak hanya menyampaikan. Begitu juga ketika anak menyampaikan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ucapan Allah, adapun anak hanya menyampaikan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apakah penduduk surga, udah pernah kita bahas kayaknya ya. Apa yang menjadi bahasa apa? Bahasa orang ketika masuk ke dalam surga, kan gitu kan? Karena ketika di ma'had dulu sering kita dengar ketika anak-anak ma'had mengatakan, oh karena pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab ini apa? Lughatu ahlil jannah, bahasa penghuni surga dan seterusnya. Maka kita katakan laisa dalil sharih, tidak ada dalil yang tegas menunjukkan bahwa bahasa penghuni surga di dalam surga adalah dengan bahasa Arab. Tidak ada dalil yang sharih. Nah, adapun ketika mereka menceritakan tentang, bukankah di dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Disebutkan penghuni surga, wa nada ashabul jannati ashaban nar, kan disebutkan. Nah, maka kita katakan, bukankah Hudhud juga berbahasa Arab? Datang Hudhud, Nabi Sulaiman dan semua para nabi yang sebelumnya bukan berbahasa Arab, kan gitu, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sedang menceritakan tentang orang-orang di surga, bukan menunjukkan inilah bahasa mereka. Nah, sebagaimana kita sebutkan Nabi Isa, Nabi Musa bukan berbahasa Arab, tapi sedang menyampaikan kisah itu, apa yang akan terjadi nanti. Maka tidak ada dalil yang tegas menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahasa Arab adalah bahasa penghuni surga. Apa bahasanya? Allahu a'lam. Makanya Allah sebutkan dalam hadis ini menunjukkan bahwa agama Islam ini mencakup seluruh umat, bukan hanya orang Arab. Makanya Allah sebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali pasti akan berbicara dengan Allah pada hari kiamat tanpa penerjemah. Menunjukkan apa? Menunjukkan agama ini diutus kepada seluruh umat, bukan hanya orang Arab. Jadi jangan khawatir apa? Jangan khawatir, oh enggak bisa bahasa Arab, enggak akan berbicara dengan Allah, enggak. Dengan bahasa yang mereka fahami. Begitu juga dengan Adam alaihissalam, apakah berbicara dengan bahasa Arab, kan gitu. Nah, Allahu a'lam bihadza. Maksudnya masalah awalul lughah.
Dan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah mempertegas akidah beliau di sini, walaysa bimakhluq. Walaysa bimakhluq menunjukkan Al-Qur'an itu bukan makhluk. Adapun kita hanya menyampaikan, kan gitu. Kita menyampaikan kalam Allah, dan kalam Allah bukanlah makhluk. Karena kalam Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada Allah ibtidaan. Qala rahimahullahu taala, wa kalimatullahi wa qudratullahi wa na'tuhu wa sifatuhu kamilatun ghairu makhluqat daimatun azaliyat wa laysa bimuhdatsatin fatabidu wa la kana rabbuna naqisan fayazidu jallat sifatuhu an shabah sifatil makhluqin wa qasarat anhu fitanu alwasifin faqaribun bil ijabati 'inda su'ali ba'idun bit ta'azzuz la yunal 'alin 'ala 'arsyih ba'in min khalqihi mujudun walaysa bima'dum wala bimafqud. Kata beliau rahimahullahu taala, kalimatun ay kalimatullah, ucapan Allah. Udah kita bahas tentang kalimat Allah, artinya Allah berbicara, kan gitu. Kalimat itu terbagi menjadi dua, kauniyah dan syar'iyah. Udah kita bahas juga. Wa qudratullah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat Allah itu sempurna, bukan makhluk. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala kamilatun, yakni sempurna, bukan makhluk. Karena enggak mungkin bisa dibayangkan bagaimana mungkin sifat Allah menjadi makhluk atau makhluk menjadi sifat Allah. Karena ini juga diantara yang membuat sebagian firqah itu bingung. Katanya kalau kita sedang berbicara dengan Al-Quran, berarti hakikatnya sifat Allah itu apa? Menyatu pada zat kita, katanya. Bukan kayak gitu pemahamannya. Kita hanya menyampaikan ucapan Allah, bukan sedang menyatu sifat kita dengan sifat Allah, kan gitu. Apakah ketika kita mengucapkan ucapan Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, berarti sifat Nabi menyatu dengan kita? Kan enggak. Kita hanya menukilkan ucapan Nabi, kan gitu, menukilkan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kalimat ini hakikatnya kan maknawi, dia maknawi. Mana itu kalimat? Kecuali dengan diucapkan, kan gitu, baru kita fahami. Baru kita fahami sebuah makna, bukan sesuatu zat yang keluar terpisah begitu saja, enggak. Apakah mungkin begitu? Misalnya Anda mengucapkan Budi pergi ke pasar. Mana Budi pergi ke pasar? Coba tunjukkan. Kan enggak bisa, kan? Enggak bisa ditunjukkan. Laisa hissi. Ini sebuah makna gitu. Akan tapi kita wajib fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kalimat yang Allah sebutkan kepada Jibril, dan Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Dan Allah menyampaikan kepada Jibril dengan huruf dan suara tadi. Karena tidaklah, kata para ulama, sebuah bahasa difahami kecuali dengan huruf dan suara. Apapun bahasanya, pasti ada huruf. Pasti ada huruf. Setiap bahasa memiliki huruf tersendiri, kan gitu. Kalau bahasa Indonesia pakai huruf apa? Alfabet. Bahasa Arab, huruf Arab. Bahasa Ibrani pakai huruf Ibrani, kan gitu. Begitu juga apapun, bahasa Cina, bahasa Jepang, pasti ada hurufnya. Pasti ada hurufnya, yang dengan itu bisa mereka apa? Bisa saling sinkron, kan gitu. Bisa kita fahami ucapan. Karena kalau bicara dengan huruf, itu suara dikatakan. Itu dikatakan apa? Suara. Makanya al-kalam dalam bahasa Arab apa? Harfun, kan gitu. Huruf dan kalimat mufid. Sebagian mengatakan wajib mufid. Nah, artinya memiliki makna gitu. Memiliki makna. Adapun ucapan misalnya yang tidak memiliki huruf dan suara, maka tidak dikatakan kalam. Contohnya apa? Kalimat yang tidak memiliki huruf dan suara. Kalau nggak ada suaranya, nggak mungkin kita mengetahui, kan gitu. Atau kalimat yang memiliki suara tapi nggak memiliki huruf. Coba, siapa bisa datangkan kalimat misalnya nggak dikatakan kalimat ini? Babi contoh suara z, itu apa? Suara, kan gitu. Kayak mana menuliskannya? Nggak bisa. Jelas. Apapun bahasanya pasti ada huruf dan suara. Pasti ada huruf dan suara. Naam, faqauluhu daimatun azaliyat, artinya sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah tersifatkan dengan sifat berbicara sejak zaman azali. Allah tersifatkan dengan sifat berbicara sejak zaman azali. Apa makna sejak zaman azali? Zaman azali adalah zaman yang tidak memiliki permulaan apabila ditarik ke belakang. Itu dikatakan azal, ditarik ke belakang tapi enggak ada permulaannya. Ditarik ke belakang, tidak apa? Memiliki permulaan.
Qala wa laysat bimuhdatsatin fatabid. Artinya sifat Allah bukan artinya apa? Sebagaimana yang difahami orang-orang Asy'ariyah, bahwa ketika Allah berbicara baru tersifatkan dengan sifat berbicara. Maka kita tidak katakan demikian. Kita tidak katakan demikian. Allah telah tersifatkan dengan sifat berbicara sejak zaman azali yang tidak memiliki permulaan. Tapi kapan Allah lakukan berkaitan dengan kehendak Allah. Kan itu makanya dikatakan sifat fi'liyah, melakukan perbuatan. Dan orang-orang Asy'ariyah dan selain mereka senantiasa menolak sifat melakukan pada Allah, sifat aksiden, sifat aksi, yakni berbuat, sifat fi'liyah, mereka tolak. Maka kita tidak menolak sifat berbuat bagi Allah, karena Allah yang melakukan. Allah yang menyebutkan di dalam Al-Quran fa'alun lima yurid. Dialah Allah fa'alun lima yurid. Fa'al sighah mubalaghah dari fi'il, kan gitu, yang senantiasa melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Makanya kata Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Khalqi Af'alil Ibad, Al-Arab la ta'rifu baina al-hayy wal mayyit illa bil fi'il. Orang Arab tidak bisa membedakan yang hidup dan yang mati kecuali dengan melakukan. Karena orang yang mati tidak berbuat, tidak ada aksinya, kan gitu. Sementara orang hidup memiliki perbuatan. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang melakukan perbuatan. Nah, tidak menjadi konsekuensi dari sifat berbuat bagi Allah konsekuensi yang seperti makhluk. Qala jallat sifatuhu an syabah sifatil makhluqin. Artinya taqaddasa. Sifat Allah disucikan dari penyerupaan kepada sifat makhluk, kaifiyahnya, bentuknya. Wa qasarat anhu fitanul wasifin. Artinya seseorang tidak bisa membayangkan bagaimana bentuk sifat Allah, kan gitu. Allah turun ke langit dunia, enggak tahu kita bagaimana. Allah menggulung langit dan bumi, bagaimananya kita enggak mengetahui, akan tapi maknanya kita faham Allah menggulung. Tapi bagaimana Allah menggulung? Allahu a'lam. Allahu a'lam bagaimana Allah menggulung langit dan bumi. Yang jelas apa? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, was samawatu wal ard matwiyatun bi yaminih, kan gitu. Berada di genggaman tangannya. Begitu juga Allah memiliki jari. Nah, inna quluba bani adam baina usba'ain min asabi'ir rahman. Wa fi riwayah asabi'illah yuqallibuhu kaifa yasha. Sesungguhnya hati anak Adam di antara jari jemari Allah yang Allah bolak-balikkan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa qauluhu qariban bil ijabati 'inda su'al. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dekat ketika apa? Ketika diminta. Nah, ini yang disebutkan di dalam ayat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah aku sangat dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'ani. Aku mengijabah doa orang yang berdoa ketika dia meminta kepada aku. Fa dalam bahasa Arab al-qurbu, kedekatan itu ada dua makna. Qurbuz zat, dekatnya zat, dan qurbu al-ijabah, dikatakan dekat yang mengijabah. Artinya yang mengijabah doa dikatakan dekat, dan yang zatnya pun dekat, ya dikatakan dekat. Dan bukanlah menjadi konsekuensi zat Allah dekat dengan makhluk berarti menyatu dengan makhluk, kan gitu. Bukanlah konsekuensi dekatnya zat Allah kepada makhluknya berarti harus menyatu dengan makhluk. Karena udah kita bahas masalah dekat ini, jauh, itu masalah apa? Relatif, kan gitu. Ya rahmakallah. Ini apa? Perkara yang relatif, ya enggak? Nah, karena udah kita bahas contohnya Jakarta itu dekat sama Bandung. Apabila dibandingkan apa? Dibandingkan Jakarta ke Malang. Nah, Jakarta ke Malang naik kereta api sekitar 1 hari 1 malam, 15 jam kalau salah. 15 jam, enggak sampai 1 hari 1 malam. Sementara Jakarta Bandung kalau naik kereta cepat sekarang 2 jaman. Hah? 5 menit? 45 menit. Ah. Tapi apabila dibandingkan Jakarta dengan Bogor, nah maka Bandung itu apa? Jauh, kan gitu. Itulah kira-kira. Makanya dikatakan kedekatan, kejauhan itu perkara yang relatif dibandingkan jika apa? Bagi Allah Subhanahu wa taala kita ini semua dekat.
Tapi bagi kita Allah itu jauh, maksudnya apa? Di luar alam makhluk. Di luar alam makhluk, di atas langit yang tidak menyatu dengan alam makhluknya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ketika para sahabat ada yang berzikir, ada yang berdoa, kan gitu. Kemudian ada sebagian yang mengangkat suaranya. Kemudian Nabi menegurnya, irba'u al anfusikum. Kata Nabi SAW, kecilkan suara kalian, jangan berdoa dengan apa? Suara yang keras, jangan berzikir dengan suara yang keras. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, karena kalian tidak meminta kepada zat yang tuli lagi gaib. Gaib artinya bagi Allah semua segala sesuatu ini masyhud, Allah menyaksikannya, akan tapi kita melihat Allah itu enggak gaib. Bagi kita Allah itu gaib, tapi bagi Allah kita itu bukan gaib. Jelas, bagi Allah kita ini segala makhluknya bukan gaib, perkara yang ia saksikan, dia lihat. Akan tapi bagi kita Allah itu apa? Allah itu gaib. Makanya kata Nabi SAW, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, kalian itu tidak berdoa kepada zat yang tuli sehingga kalian keraskan suara kalian. Kan itu orang-orang berzikir yang kencang-kencang apa katanya dimarahinya Allah, kan gitu. Nah, ini diantara bentuk su'ul adab. Begitu juga Allah katakan, fad'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah kepada kalian, berdoalah kepada Rabb kalian, mintalah dengan suara yang lirih dan rasa takut. Nah, tadarru yakni tunduk, dan khufyah artinya khafi. Makanya dikatakan munajat, artinya dengan suara yang lirih yang orang lain enggak mendengar, cuma kita yang mendengar, itu dikatakan munajat. Faqauluhu rahimahullah ba'idun bita'azzuzi la yunal, Allah itu jauh. Nah, kan itu dengan kemuliaannya la yunal, artinya bagi kita Allah itu jauh, artinya kita bukan berada pada zat Allah, dan zat Allah bukan di dalam kita, itu artinya. Begitu juga kita tidak mengetahui hakikat dari sifat Allah, sebagaimana Allah katakan wala yuhituna bihi ilma, dan ilmu manusia tidak mampu untuk mendeskripsikan bagaimana hakikat dari sifat Allah, zat Allah, dan hakikat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan alin ala arsy, Allah tinggi di atas arsy-Nya. Sifat al-istiwa kan gitu, tinggi di atas istiwa, udah kita bahas juga kemarin. Ba'in min khalqi, terpisah dari makhluknya. Naam, terpisah dari makhluknya. Mawjudun wa laysa bima'dum, Allah itu ada dan bukan zat yang tidak ada, kan gitu. Wala bimafqud, juga tidak zat yang, bukan zat yang hilang. Azan, fadhal. Naam, fi soal? Ada pertanyaan? Fadhal. Oke. Kalau di masyarakat kita Al-Quran itu kita pahami sebagai kitab suci yang datang dari Allah. Agak tidak begitu menjadi iskal sebenarnya Al-Quran ini makhluk, atau pembahasan ini tidak umum di masyarakat. Jadi pertanyaan Ustaz, apa sebenarnya target dari mereka yang mengangkat isu ini sehingga bukan makhluk atau ini tidak makhluk untuk ini? Apakah jadi ujungnya adalah ketika dia makhluk maka dia bisa salah, bisa jadi visi dan seterusnya? Bagaimana? Nah, masalah fitnatul khalqil Quran, masalah khalqil Quran ini sudah lama, kan gitu. Maksudnya muncul di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ketika munculnya Jahm bin Safwan, dialah di antara yang memviralkan, mengatakan Al-Quran makhluk. Kemudian diikuti orang-orang Mu'tazilah, kemudian diikuti orang-orang Asy'ariyah dalam hakikat ucapan mereka. Nah, maksudnya apa tujuannya? Di antara tujuannya karena mereka meyakini itulah keyakinan yang benar, kan gitu. Mereka meyakini Al-Quran ini makhluk, dan di antaranya ada firqah Ibadiyah itu di Oman, kan gitu. Mereka mengatakan Al-Quran ini makhluk, kata mereka. Nah, maksud apa tujuan hakikatnya? Keyakinan orang itu demikian, begitu.
Maksudnya apa samarahnya kan gitu? Maka di hakikatnya berarti kita mengatakan ada sifat Allah makhluk. Ada sifat Allah makhluk. Hukum mengatakan sifat Allah makhluk kufur. Hukum mengatakan sifat Allah makhluk adalah kekufuran, kan gitu. Yang menyerupakan Allah dengan makhluknya kafir. Hukum tasbih adalah kufur, kan gitu. Nggak boleh. Nah, karena memang mereka inilah meyakini akidah mereka yakini Al-Quran makhluk, dan mereka memaksa di zaman Ma'mun, dan banyak ulama di penjara, ada yang dicambuk, termasuk di antara Imam Ahmad rahimahullah, dicambuk sampai terkelupas dagingnya, dan para ulama sebagian ada yang dibunuh. Dan itulah kejinya orang-orang ahlul bid'ah apabila sudah kuat di sebuah negeri, mereka mempengaruhi pemerintah pada zaman itu. Pada zaman itu. Begitu juga pemerintahan Asy'ariyah, itu ngeri. Mereka menganggap orang-orang yang menetapkan sifat itu mujassimah, kata mereka. Itu mereka bunuhi. Dan memang sampai kayak gitu. Berbeda dengan Ahlus Sunnah, kita enggak mau membunuh, kan gitu. Harus ditegakkan hujjah. Harus ditegakkan hujjah kepada orang lain dan tidak kita bunuh. Nah, kecuali dia musir. Dan mereka juga melakukan demikian. Maksudnya siapa yang enggak mengikuti keyakinan mereka, mereka penjara, mereka siksa. Nah, makanya itulah pentingnya apa? Mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kalau di zaman sekarang memang sudah mungkin tidak se-eksis zaman dulu mungkin, kan gitu. Nah, tapi karena banyak istilahnya orang-orang Asy'ariyah di zaman sekarang ini tidak secerdas orang-orang Asy'ariyah zaman dulu, cuma ikut-ikutan gitu, orang awamnya. Sebagaimana kita Ahlus Sunnah sendiri, kan gitu, kurang paham terhadap akidah Ahlus Sunnah. Nah, begitu juga orang-orang Asy'ariyah yang sebatas menisbahkan dirinya, menyandarkan dirinya, kami Asy'ari. Ucapan imam mereka sendiri pun mereka tidak paham. Mereka tidak paham. Nah, karena diantara yang misalnya kayak orang-orang yang mendapatkan ijazah Al-Quran, itu disebutkan nanti sanad ijazahnya itu sampai kepada Jibril. Nah, dari Jibril ada yang mengatakan Baitul Izzah, tidak kepada Allah. Itu ada sanad Al-Quran itu kayak gitu. Nah, ada yang mengatakan sampai Jibril saja. Itu orang-orang Asy'ari biasanya demikian. Ada yang mengatakan dari Jibril Baitul Izzah, tidak sampai kepada Allah anillah. Itu sanad Al-Quran mereka. Makanya udah kita bilang, maksudnya hakikat dari Al-Quran itu adalah ucapan Allah, bukan berarti zat Allah itu terpisah ketika Allah mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, kan gitu. Ini sebuah makna, maksudnya perkataan ini. Nah, bukan zatnya dia yang masuk ke dalam kita ketika kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu maksud ana. Tapi ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin, Allah yang pertama kali mengucapkan ucapan ini dengan huruf dan suara, kan gitu. Allah sampaikan kepada Jibril. Nah, dan min babi faedah, dalam ada banyak sebenarnya masailnya. Di antaranya juga akan disebutkan di dalam hadis bahwa Al-Quran ini telah dituliskan di Lauhul Mahfuz, kan gitu. Dituliskan di Lauhul Mahfuz, di kitab takdir, udah dituliskan semuanya. Bukan hanya zikirnya, tapi lafaznya Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Kemudian Nabi SAW sebutkan juga dalam hadis sahih bahwa Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah, dibawa oleh Jibril jumlatan wahidah, utuh 30 juz ketika malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit. Nah, begitu juga bukanlah maknanya Al-Quran itu makhluk yang diturunkan kitab kayak itu, enggak. Bukan kayak gitu, tapi Jibril, Allah sampaikan kepada Jibril. Dan tidaklah menjadi konsekuensi bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala, makanya kan ada di dalam ilmu Al-Quran dikatakan asbabun nuzul, kan gitu, sebab turun dari Al-Quran. Ada asbabun nuzul untuk Al-Quran, kalau hadis dikatakan asbabul wurud. Nah, ketika terjadi sebuah sebab turunnya Al-Quran, maka ketika terjadinya itu baru Allah sampaikan kepada Jibril sesuai dengan hawadis, sesuai dengan kejadian yang ada. Jadi tidak menjadi apa konsekuensi Allah telah tuliskan Al-Quran di Lauhul Mahfuz berarti Allah enggak bicara lagi, enggak, tapi sesuai dengan keadaan. Nah, makanya
Ketika orang-orang kafir berkata, waqala alladziina kafaru laula unzila alaihi alquranu jumlatan wahidah, kan gitu. Berkata orang kafir, kenapa enggak diturunkan Al-Qur'an ini sekaligus saja gitu. Kemudian kata Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Begitulah kami turunkan secara tadarruj, sikit-sikit untuk menguatkan hatimu. Nah, dan lebih mudah untuk mengamalkannya kata para ulama apabila diturunkan sikit-sikit. Dan para sahabat kan gitu kan, hukum itu kan turun sikit-sikit deh. Masalah jihad turun, halal haram, sebagaimana khamr sebelumnya 3 marahil kan gitu. Sebelumnya boleh, kemudian tidak boleh ketika apa? Ketika mau sholat, kemudian diharamkan secara mutlak, sikit-sikit dia. Ini diantara rahmat Allah kata para ulama, ketika menurunkan hukum pun sikit-sikit, tadarruj, enggak langsung full, yang dikhawatirkan manusia apa? Enggak mampu mengamalkannya. Nah, ada lagi? Makanya yang diketahui, yang pertama kali mengucapkan Al-Quran makhluk diantaranya Jahm bin Safwan, dan diikuti orang-orang setelahnya. Karena itu tadi kata mereka, kalau Allah bicara berarti Allah kayak manusia katanya. Nah, punya lisan, punya makharijul huruf. Dan ini dibantah oleh Al-Imam As-Sijizi. Di kitab beliau ada tipis Risalah fi Al-Harfi was-Saut. Dan di situ dibantah tentang apa? Tentang Allah itu berbicara dengan huruf dan suara. Bagaimana suara Allah? Allahu a'lam, kan gitu. Yang jelas Allah memiliki suara, tapi gimana suaranya tidak sama dengan suara makhluk. Allah memiliki suara, tapi enggak sama dengan suara makhluk. Bagaimana? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Yang jelas kita akan mendengar suara Allah ketika Allah berbicara. Nah, karena sebutkan dalam hadis kan itu, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Setiap kalian pasti akan berbicara dengan Allah pada hari kiamat, yang tidak memiliki penerjemah. Nah, jelas Allah memiliki suara dan huruf, tapi bagaimana kita membayangkannya enggak tahu. Nanti tunggu di hari kiamat pasti akan kita dengar suara Allah ketika Allah berbicara subhanahu wa ta'ala. Tapi begini Ustaz. Nah, Dibacakan dalam kitab Ibnu Qayyim. Katanya kalau Allah itu berbicara, katanya seperti suara rantai besi yang diseret di atas batu. Katanya bagaimana hidayah seperti itu disebutkan dalam hadis. Idza unzila al-kitab idza qada Allahu amran, kan gitu. Sami'a al-malaikah ka'annahu silsilatun min safwan. Seolah-olah rantai yang dipukulkan ke batu. Hadza min babi tashbih laisa huwal haqiqah, kata para ulama. Ini seolah-olah beginilah, tapi bukan begitu. Kan gitu. Ka'annahu silsilatun min safwan. Seolah-olah rantai yang dipukulkan ke batu ketika para malaikat. Kemudian malaikat pun tumbang. Disebutkan dalam hadis. Walaupun di sebagian ulama memperselisihkan hadis kesahihan, tapi hadis ini diterima kebanyakan para ulama dan tidaklah disebutkan di kitab-kitab akidah kecuali ada hadis itu. Nah, tapi itu kan bukan kayak gitulah hakikat suara Allah itu. Kira-kira begitulah kuatnya gitu, bukan bagaimananya kan gitu. Karena kalau rantai dipukulkan kan nggak ada ucapan, nggak ada huruf dan suara gitu. Sementara Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf dan suara. Tapi kuatnya kira-kira begitulah sampai membuat para malaikat pingsan. Adapun pada hari kiamat nanti berbeda keadaannya, kan gitu. Berbeda keadaannya dan orang tidak akan pingsan. Allah berikan kekuatan. Nah, itu pada saat itu gitu. Pada saat Allah menentukan sebuah takdir, sebuah perkara, kemudian para malaikat mendengar ucapan itu gitu, dan mereka tumbang. Yang pertama kali bangkit adalah Jibril. Nah, Madza qala rabbuka ya Jibril? Para malaikat bertanya kepada Jibril, apa yang Allah katakan? Qala al-haq. Allah berbicara dengan ucapan yang benar. Kemudian malaikat yang seterusnya bertanya kepada tingkat yang seterusnya, madza qala rabbukum? Begitulah seterusnya sampai ke langit
langit bumi, langit yang terdekat, dan itulah yang dicuri sebagian apa? Syaitan, pembicaraan itu tentang perkara yang gaib itu. Nah, itulah yang dicuri syaitan. Tapi apakah begitu? Kan hakikatnya bukan begitu. Ini hanya pendekatan pemahaman. Nah, bukan begitulah hakikatnya. Jelas? Ada istilah dalam bahasa Arab, al-musyabbah laisa kal musyabbah bih. Al-musyabbah laisa kal musyabbah bihi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir kan kata Ibn Jarrah, innakum satara rabbakum kama ra'a innakum satara rabbakum kama ra'a al-qamar fi lailatul badr, kan gitu. Kama ra'a fi lailatul badr la tudammuna fi ru'yati. Hadis Bukhari. Sesungguhnya kalian akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan tuh. Thariqahnya, caranya, tekniknya yang disamakan, bukan Allah kayak bulan, kan gitu. Al-musyabbah laisa kal musyabbah bihi. Nah, begitu juga lah kira-kira hadis yang tadi. Jadi malaikat ketika mendengar ucapan Allah, perkataan Allah, mereka langsung tumbang. Bukan persis begitu gitu. Tapi yang diserupakan adalah konsepnya, bukan ucapannya itu dan suaranya itu. Allah alam, kita nggak tahu bagaimana. Nah, khalas. Alhamdulillah.